gembira dari kami yaitu tadi di Jawa Timur ITN memberikan kesempatan buat kaderisasi pengusaha dan pelaku logistik yang nantinya betul-betul bisa berbicara bukan di kelas Jawa Timur, bukan hanya di kelas nasional. Kalau negara sebelah itu orang-orangnya udah kemana-mana. Di Bangladesh menguasai orang Hongkong, orang Singapura. Di Indonesia, di Jakarta orang logistik asing banyak banget. Banyak banget. Saya di Malaysia Airlines 9 tahun, atasannya orang Malaysia, terus saya orang Malaysia, kalau melihat orang Indonesia, disebut orang Indonesia saya sadar. Dan itu artinya membuat saya mengundurkan diri. Jadi dari situ kami melihat dari sisi region di Asia ini, bagaimana kita harus betul-betul mengangkat harkat masyarakat bangsa itu lebih real sebagai ini. Jadi kalau kita nasional sangat cocok kan kampus nasional. Jadi nasionalitasnya harus seperti itu. Jadi itu dari kami. Mungkin ada monggo mau ditanyakan terkait hal-hal yang apa, kita open. Ini ada satu-satu lagi. Jangan monggo ambil monggo nih. Iya, Pak. Kalau nggak kedengeran Pak, kalau nggak buka sedikit Pak. Iya, Pak. Jadi saya dari LP2K, lembaga kerjasama yang melakukan seluruh aktivitas secara administrasi kelembagaan Pak. Saya baru lihat pertama kali ini selama saya duduk di lembaga ini hampir 7 tahun Pak Rektor. Jadi bisnis logistik saya kenal 2014 Pak. Pada saat itu ada salah satu hotel di Malang dalam rangka memenuhi kebutuhan hotel. Saya begitu kaget sekali, maaf Pak, garpu itu dari China Pak, kami bisa ambil gitu loh Pak. Saya baru mengerti garpu, sendok gitu ya untuk kepentingan hotel semua, termasuk aksesoris. Jadi saya nggak ini kok bisa gitu loh Pak ya, dengan waktu yang tepat, dengan katakanlah istilahnya komunikasi yang begitu simpel. Kami mendatangkan hampir 12 kontainer besar Pak ya, seperti itu untuk membeli itu. Itu yang pertama saya mengenal logistik. Nah, yang selama ini saya kenal, maaf dikata, pada zaman dulu mungkin tiki gitu Pak ya. Misalnya dulu kita zaman kita ya, ekspedisi ya Pak istilahnya kita bukan ya. Untuk muatan kapal kita ini kargo gitu ya. Lalu terbuka media online Pak ya. Ya, Jack Ma memulai itu gitu Pak ya. Ya. Dan seterusnya saya lihat sepertinya jadi semakin dekat antara buyers dengan produsen ya. Sampai pada saat di China ini hanya barang dikumpulkan dalam satu warehouse saja, pesen-pesen, ngumpulin, misalnya ini kampus kita dikumpulin, kirim gitu Pak. Saya baru mengenal. Ternyata ada sekolah atau ilmu materi seperti ini yang terkait. Jadi memang usul Pak Rektor ada kedekatan ya antara dunia kampus dengan dunia praktisi. Disitulah akan muncul nanti katakan lulusan-lulusan yang memang Bapak bilang katakan sudah siap untuk bekerja. Ya, saya di tempat kami, kebetulan saya jurusan teknik sipil Pak. Saya teknik sipil. Kami melihat kalau mahasiswa itu katakan kalau siap kerja itu konotasinya jelek. Padahal itu yang dibutuhkan saat ini sekarang, gitu Pak ya. Jadi di situ kalau mahasiswa kita sudah katakan ada sertifikasi dasar untuk dia bekerja dalam bidangnya, sehingga pihak pengguna tidak lagi memberikan training atau katakan kalau ada seleksi dengan apple to apple, mahasiswa kita, lulusan kita lebih dulu dia mempunyai kesempatan seperti itu, atau dia bisa memulai dalam usaha baru sendiri. Dan kami harapkan teman-teman praktisi ini Pak, mungkin saya nggak tahu nama asosiasinya apa, mungkin Bapak kan pasti ada asosiasinya Pak ya, bisa kerjasama lebih menindaklanjuti kerjasamanya dengan aktivitas kegiatan tadi. Misalnya salah satu paling sederhana sekali, apabila mahasiswa kita ada yang PKN atau PKL di sini Pak, ada yang mengambil maaf Pak skripsi atau tugas akhir seperti itu, biasanya didekatkan dengan gitu. Nah, karena ada jangkauan kita ke depan terkait dengan pendirian prodi baru, ya kami harapkan ini ada
sebagai bagian satu syarat ya Pak Jul ya satu syarat, tapi dalam bentuk kegiatan Pak. Kita kadang-kadang kalau di perguruan tinggi itu mengisi aktivitas nota kesepahaman bersama atau NKB ini Pak, nota kesepahaman bersama, yang ditanya implementasinya apa, nggak bisa isi kita. Implementasinya hanya ngomong-ngomong nggak bisa Pak. Tetapi ada aktivitas mahasiswa kita penelitian di sana, mahasiswa kita berbuat sesuatu di sana, atau dosennya mendampingi, seperti itu. Jadi karena Bapak di dunia praktisi, ya kalau di luar kita bilang dunia persilatan Pak ya, kalau kita bilang. Nah, di luar. Ini Pak Rektor Pak, saya juga ini Pak Rektor juga. Jadi jangan dibawa ke mahasiswanya juga kan, seperti itu. Kami harapkan dapat berjalan baik dan bisa terimplementasi mulai dari mungkin dari mahasiswa TI atau dari MI pasca gitu. Terima kasih waktu kesempatannya Pak. Disampaikan oleh Pak Iko, Pak Rektor, kemudian Pak Jul dan Pak Togi. Saya hanya sedikit menyambung saja. Di kami ini di ITN ada 15 program studi Bapak, 15 program studi, dan mau nambah satu yang akan dilahirkan oleh Pak Jul jadi 16 program studi. Dari 16 program studi itu ada 4 program studi yang berdekatan sebenarnya dengan apa yang Bapak-Bapak kerjakan. Jadi ada teknik industri S1, teknik industri S2, kemudian ada teknik industri diploma 4 sarjana terapan, kemudian satu lagi bisnis digital. Jadi sebenarnya kami itu ada 4 prodi ini yang bisa bergandengan dengan Bapak-Bapak sekalian. Saya mewakili FTI tentunya menyampaikan ucapan terima kasih atas kesempatan hari ini bisa bekerja sama, bisa menandatangani nota kesepahaman kerjasama dengan Bapak-Bapak sekalian. Ini tentunya sangat bermanfaat. Dan tentunya setiap kali kita menandatangani kerjasama harusnya manfaat itu bisa mengalir ke dua belah pihak, tidak hanya ke ITN namun juga ke Bapak-Bapak sekalian. Ke kami tentunya seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Rektor bahwa Panjenengan sedaya bisa mengisi materi praktikum live untuk mahasiswa kami yang selama ini hanya membaca literatur textbook. Saat ini kami bisa berkesempatan untuk bisa belajar langsung dari ahlinya melalui Panjenengan sedaya. Nah, tetapi untuk satu sisi yang lain itu juga perlu kita sampaikan bahwa di kami ini juga ada kegiatan Tridharma Bapak. Selain pendidikan pengajaran, kami juga ada penelitian, ada pengabdian masyarakat. Di penelitian dan pengabdian masyarakat itu ada dosen-dosen yang akan diterjunkan, tentunya dengan backup mahasiswa. Dan itu bisa kita manfaatkan untuk membesarkan apa yang sudah dikerjakan oleh Bapak-Bapak sekalian. Mungkin bisa mengisi optimasinya, pengambilan keputusannya, manajemen resikonya, strategi marketing yang sesuai, bagaimana menjaga supaya flow lancar, inventory bisa dizerokan, bisa mengurangi stok yang ada, dan banyak hal yang bisa kita lakukan untuk efisiensi dan efektivitas yang tentunya akan mengenerate profit lebih besar lagi. Di pihak kami juga dalam waktu dekat ini kami sedang kebetulan kami juga dapat hibah MBKM. MBKM itu program baru dari Menteri Pendidikan Kebudayaan tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di program MBKM ini kami diwajibkan untuk mengirimkan mahasiswa magang, PKN, skripsi ke instansi industri supaya terjadi interaksi yang baik antara kampus dengan industri. Saya kira ini juga kesempatan yang sangat baik untuk bisa kita manfaatkan bersama. Jadi saya kira ini juga jadi awal yang baik, mudah-mudahan ke depan bisa segera kita implementasi, bisa bermanfaat bagi kedua belah pihak. Saya kira demikian. Satu hal yang mohon maaf saya mungkin sisipkan sedikit. Kami ini ada program S2 Teknik Industri Bapak. Bergeraknya kebetulan konsentrasinya ke manajemen industri. Di kami ini kuliahnya fleksibel karena banyak mahasiswanya yang sudah bekerja. Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat, Sabtu kalau untuk teknik industri. Jadi saya kira ini juga merupakan tempat yang baik barangkali untuk staf Bapak ada yang boleh disekolahkan kemari sehingga kita bisa berkomunikasi bisa lebih intensif begitu. Saya kira demikian. Terima kasih. Jadi tadi sempat disinggung Bapak
Di kami memang ada yang level 5, D4, ada yang level 6, S1, dan ada yang level 8 adalah di pasca. Tadi terbesit sebuah pemikiran, kalau di level 8 ini kan sifatnya mengembangkan pengetahuan melalui riset begitu ya. Itu spek utamanya. Sehingga dengan adanya kerjasama ini, kok sepertinya ini terbuka sebuah peluang untuk ke sana. Jadi di level 6-nya itu mendidik untuk menjadi seorang entrepreneur ya. Saya kan lebih senang kalau jadi entrepreneur di bidang logistik. Kalau di S1 kami juga ada entrepreneur di bidang supply chain, Pak. Cuman kami memang kurikulumnya belum mengkonekkan itu ya. Belum mengkonekkan antara pasokan dengan pendistribusian barangnya. Belum konekkan. Ya ada sih tapi belum dominan. Nah, kami di Pasca tadi langsung berpikir bahwa ini juga ada sebuah media, semacam media untuk melakukan pengembangan keilmuan, ya, agar kita satu misal bisa mencari tahu kenapa kalau kita tadi yang saya ada istilah apa jadi worker gitu ya, nggak dipandang sebelah mata gitu ya. Itu kan harus ya, salah satunya mungkin harus dicari jawaban by research ya. Sementara tadi Bapak-Bapak juga sudah mengembangkan kok unit terdepan dari ekonomi yaitu UKM. Saya sepakat tadi dan sempat terkejut ketika UKM diajari untuk masalah pabean. Wah itu keren Mas. Karena selama ini yang terjadi kan broker-broker itu ya. Sehingga itu kalau kita kikis tentu akan lain ya hasilnya. Jadi saya rasa mungkin ini diskusi awal Pak, mudah-mudahan ya. Kalau kita akan kembangkan lagi ke kontennya Pak. Tadi betul sekali ada manajemen industri memang di kami. Hanya sebagai pencirinya, ya penciri dari ITN mungkin akan kami masukkan logistik di situ. Kalau supply chain Ubaya punya, ya mana lagi ya? ITS, ITAX, ya sudah umum menurut saya, bukan spesifik ya, khusus untuk supply chain. Tapi yang logistik ini saya malah belum, ya. Saya belum banyak lihat ya. Tahun lalu saya sempat diajak diskusi logistik oleh mantan kaprodinya PT Pos itu. PT Pos kan juga punya departemen logistik ya. D3 apa D4 itu ya? D4 Pak? Iya D4. Kami sempat diskusi soal itu dan ya memang kesimpulannya sama. Ini masih belum banyak perguruan tinggi yang melirik ke logistik. Padahal ini diam-diam mereka sudah menjadikan kebutuhan sekali. Jadi terutama warehouse ya. Karena saya lihat sekarang perkembangannya kayak di Malang itu di depannya Bentul itu kan warehouse itu sebelumnya hanya dikemas jualan apa gitu di label aja. Karena saya yakin itu adalah warehouse pergudangan karena luas sekali. Jadi saya pikir itu bahwa nanti suatu saat kita akan diskusi merancang itu mudah-mudahan ya. Kami juga senang sekali, terima kasih banyak sudah memperkuat kurikulum di teknik industri dengan memasukkan komponen logistik yang dulu itu hanya disebut transportasi gitu ya, belum real ya. Saya rasa itu, terima kasih, saya kembalikan. Jadi ini kalau kita melihat dunia pendidikan itu kan di Indonesia ini kan memang mungkin mengarahnya kan banyak ke logistik. Cuma kan patennya kan belum tahu sih. Patennya itu seperti apa. Tapi saya yakin dengan adanya Mas Iko, saya juga kenalnya sudah cukup lama. Kalau dibilang beliau ini PPJK pertama yang di Jawa Timur, terus kemungkinannya seperti itu tahun 86. Itu sistem itu masih sangat-sangat manual banget. Jadi manual itu antara kode billing dengan apapun itu dengan biaya cukai itu belum connect seperti saat ini. Nah, karena saat ini tuh teknologi sudah mulai berkembang sangat pesat banget. Jadi akhirnya timbul kaum milenial itu gimana sih mengangkat UMKM itu bisa sampai ekspor. Ini salah satunya. Jadi ini akhirnya apa? Kalau kita punya notabene kita punya jiwa untuk usaha, ya pasti kita akan
mengambil kesempatan itu. Ya terus terang aja sama Mas Doni ini ya intinya kita udah tahu, cuma intinya tuh gimana ini bisa jadi real kan gitu. Kalau kita ngomong seperti Mas Iko tadi bilang, supply chain itu kan hanya untuk industrialisasi. Katakanlah suatu perusahaan X, entah itu yang ada di Sidoarjo ataupun yang ada di dekatnya, saya nggak nyebutin merek aja ya, kalau saya di daerah Mojokerto itu per bulan berapa kalau kita ngomong ekspor itu bisa 200 kontainer per hari. Kalau nggak membutuhkan supply chain gimana kita bisa kan gitu kan. Tapi itu kan cukup untuk industrial. Tapi kalau kita ngomong skup UMKM, bisa kan yang menyandang untuk bisa ekspor seperti itu kan ya. Karena apa? Deregulasi itu juga memungkinkan kita berhasil ya. Jadi kita pun menginginkan lembaga seperti ITN ini nanti menjadikan suatu proyek total logistik solution ini benar-benar bisa menggebrak hal-hal yang menyangkut masalah kesulitannya. Kenapa sih kesulitannya ekspor itu? Ini yang perlu kita dobrak. Karena meja-meja ini sangat banyak banget itu di kenyataan di lapangan. Kita sering terjadi benturan seperti itu di lapangan itu sering. Sekarang seperti kode HS, mungkin Mas Aku paham ya kode HS ya. Itu di Superindak itu berapa ratus ribu Mas Aku. Itu ngeri. Kita ekspor, kita impor, itu ngeri. Yuk masukkan ini ke Indonesia, ini dilihat, ini apa aja di dalamnya ini komposisinya. Apa profilin aja, oh ternyata ada airnya. Ada airnya apa? Oh ternyata ada labelnya, berarti tinta. Ini udah HS-nya udah berbeda-beda ini kita ngomong. Nah inilah yang menjadi deregulasi, gimana sih kita itu mempunyai deregulasi yang sangat mudah. Makanya saya sampai melihat Pak Jokowi itu luar biasa. Dia waktu jadi pengusaha, jadi tukang kayu, dia mau ekspor ke Abu Dhabi itu aja, cuma satu pintu aja, setengah jam sudah selesai. Sedangkan negara kita seperti apa? Ya semoga ke depan ini paling tidak ada perubahan. Nah, perubahan-perubahan inilah, adik-adik inilah tonggak-tonggak daripada kesuksesan dari satu program mungkin logistik ini bisa berubah dunia. Seperti itu. Kalau kita melihat potensinya Indonesia luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke kalau kita ngomong UMKM berapa ribu? Jutaan. Coba, kalau jutaan itu katakanlah kalau kita ngomong HS itu modelnya piro Mas ya. Kalau kita ngomong ya kode HS itu bisa impor itu kita 11 perusahaan ya Mas ya. 11 perusahaan yang bisa megang kode HS itu. Jadi kulit sendiri, lalu rokok itu sendiri, lalu industri sendiri, elektrik sendiri itu ada 11 paling enggak. Itu harus baru bisa ngambil impor yang masuk ke Indonesia. Nah, hal inilah karena saya sendiri banyak praktek di lapangan, guru saya juga Mas Iko ini luar biasa. Dia menguasai udara, darat, laut, beliau menguasai deregulasinya seperti apa. Disitulah saya appreciate seperti itu. Sepertinya wadah inilah, ITN inilah yang menjadi pelopor nantinya. Itu kalau sudah terpangkas semuanya, saya kira logistik ini akan bisa berkembang di Indonesia. Dan saya mendengar sekali rule daripada logistik mungkin dari Cina nanti akan masuk ke Singapura ke Sumatera, Jawa, sampai ke Australia terakhirnya seperti itu. Dan semua itu memang butuh deregulasi yang berbeda-beda setiap negara. Apalagi kalau kita ngomong PT Pos, sebetulnya PT Pos itu memang nenek moyang kita. Kalau di asuransi mungkin Bumi Putra ya. Bumi Putra mungkin kalau di asuransi. Tapi kalau di logistik sebetulnya Pos inilah. Nah disinilah mengaitkan. Jadi kalau Mas Iko ini mengaitkan antara Mas Iko, GMS-nya dengan kita ini sebagai praktisi yang memang mempunyai bidang suku masing-masing. Kalau di kami sendiri, kalau saya sendiri memang kebanyakan kita pengiriman itu barang-barang yang nggak masuk akal. Katakanlah seperti BTS yang 250 kVA itu harus ke rumah sakit di Sabang, lain pulau yang bobotnya segini itu harus seperti apa mengkondisiannya. Hal itulah. Kalau katakanlah cuma ada crane yang sudah siap-siap, ya semua sudah mudah kan gitu ya. Nah, disinilah teman-teman praktisi di sini termasuk Mas Doki, yang Mas Abu, dan yang lainnya ini orang-orang yang benar-benar paham di lapangan. Nah, saya harap wadah ini nanti ITN menjadikan suatu vis ya pertama kali untuk logistik yang solution. Jadi
bukan hanya supply chain saja. Beliau ahlinya di UMKM. Ayo, piye caranya? Itu kalau kita ngomong Jawa Timur tok itu mungkin penyetor APBN nomor 2 ya setelah DKI kan ya. Nah ini kita harus mapping juga. Mas Iko tembus bisa warehouse untuk untuk Bali, untuk stick untuk penerbangan. Dia bisa tembus. Ngapain ke Australia? Ke Singapura. Kita loh bandara-bandara internasional udah banyak. Kenapa kita nggak geser gitu? Mendekati daripada bahan-bahan yang sudah bisa dieksporkan gitu. Jadi saya berharap, saya juga senang sekali kemarin Mas ikut WA, ayo ikut di alumni sampai siap. Seperti itu. Terima kasih Pak Tekor juga, teman-teman di sini. Saya kira dari saya seperti itu. Terima kasih. Dan itu semua teman-teman UKM. Oh, Jadi iya. artinya output seperti implementasinya apa. Jadi nanti mungkin dari dari prodi ini bisa menghasilkan satu ketika mereka mau jadi entrepreneur, monggo entrepreneur yang skalanya not only lokal tapi bisa global gitu kan. Tapi kalau mereka jadi expert, mau jadi worker, mau jadi employee, monggo juga. Artinya mereka sudah menguasai ilmunya lengkap. Jadi output atau implementasinya sudah jelas, maksud saya itu existing, bukan jadi wacana saja, tapi karena sudah existing kita menjalankan itu. Jadi yang kita ajarkan dari skala terkecil ya, makanya saya bilang mikronya dari situ. Dan yang lagi kalau teman-teman mahasiswa ini nanti kedepannya kan mereka sangat menguasai digital gitu kan. Jadi kendalanya ketika saya ngomong UKM itu kan sekarang manis ya, belum kemana-mana karena populasinya banyak banget gitu kan. Tetapi mereka terkendala digital sebenarnya. Nah, digitalnya adalah saya mengcombine gimana caranya ketemu nih, sinkronis antara teman-teman yang masih digital sama teman-teman yang produsen gitu kan. Nah, akhirnya ketemu dan akhirnya terjadi. Jadi mereka sudah mulai bisa nggak hanya menang di pasar lokal. Kalau pasar lokal sudah jenuh dan sebagainya, ada pasar yang lebih besar kita ngomong worldwide gitu kan. Nah, jadi ya UKM kita sudah mulai mengenal, artinya berkirim 1 kilogram pun berangkat sampai dengan kontainer pun monggo gitu. Jadi outputnya sudah jelas, implementasinya juga sudah kita bisa laksanakan. Nah, Real ekspor. Itu yang kita Ada tambahan lagi ya. Jadi dalam ilmu logistik maupun ekspor impor itu sifatnya dinamis, Ibu. Selalu remains change. Berubah-ubah sesuai dengan regulasi pemerintah. Makanya kita di sini kalau nggak belajar sebentar saja kita akan tertinggal. Yang dikatakan tadi tentang HS code katakanlah. Saat ini dulu kita bisa ekspor untuk produk-produk alat kesehatan, tapi di saat pandemi ini sudah kita di-ban, tidak diperbolehkan seperti itu. Jadi ilmunya berdasarkan HS code itu selalu berubah-ubah. Begitu juga dengan destinasi sana ya. Makanya kita cek destinasi sana itu regulasinya apa, kita pun di sini juga seperti itu. Tiap negara memiliki regulasi yang berbeda-beda. Kita membayangkan kalau kita mengirim patung ke Arab Saudi, bagaimana kira-kira? Itu kan dianggap sebagai apa? mistik. Itu berhala di sana. Berhala di sana. Beda lagi kemudian kita mengirim produk-produk rokok atau tembakau di wilayah yang penghasil tembakau. Katakanlah di Venezuela, tentu saja akan bermasalah. Namun yang patut kita sayangkan itu regulasi impor kita yang kadang-kadang kurang kuat ini bagaimana. Kita kan pemilik produksi legal batik Pak ya. Tapi alangkah naifnya kita masih bisa menerima impor berbentuk baju batik dari Cina. Ini sangat naif gitu. Makanya kita katakan regulasi selalu berubah-ubah dengan rezim yang berkuasa. Bukan rezim ini jelek, bukan. Tapi bagaimana kedepannya itu para praktisi atau orang yang berkompeten di dunia logistik, orang-orang yang kita percaya di dunia di PR itu bisa menyuarakan, Pak. Ya, sehingga UKM tadi juga bisa terlindungi ya. Siapapun yang ekspor harus izin dengan Indonesia dong. Kita kan punya batik ya. Tapi kenapa kita kok bisa dibagi batik dari Cina? Ini tugas dari kita semua nanti praktisi ya. Ya, masalah regulasi, masalah siapa yang berkompeten di situ ya. Karena tadi ilmunya logistik, ekspor impor selalu dinamis. Bukan selalu 1 kali 1,
sama dengan itu bukan, tapi selalu berubah-ubah. Ya. Dulu kita ekspor kopi begitu enak ya, Mas Iko ya. Ya. Sekarang berapa biayanya? Dulu kita ekspor ikan untuk UMKM-nya skala kecil bisa. Sekarang mengarah pada ekspornya yang gede saja. Nah, ini semua akan mengerucut, Pak. Kalau kita nggak bisa memperjuangkan dari regulasi maupun kita menguasai ekspor import, kemudian supply chain management, kemudian para operating sistemnya di sini, kita akan ketinggalan, Pak. Makanya kedepannya kalau kita nggak akan tergilas, ya kan tadi kembali lagi kita akan jadi jongos selama-lamanya. Apa mau kan enggak ya? Kita mencetak mahasiswa tentunya bukan sebagai pekerja bukan, tapi sebagai entrepreneurship ya. Begitu ya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Betul semua. Kita dengarkan dulu Pak Karta ini Pak. Dulu kita dengar Pak itu pernah kirim jenazah itu gimana? Kita tidak digarap. Tidak digarap Pak. Ini masih ada waktu kan? Oh masih ada ya. Kalau bicara logistik itu nggak selesai. Bener. Jadi saya tambahkan dari Pak Abu tadi, kalau bicara regulasi ya memang umumnya kita harus memahami bicara regulation. Regulasi negara asal, regulasi pengangkut atau pengirim, dan regulasi negara tujuan. Bicara regulasi negara asal itu kalau kemarin ini tidak ada selesainya, karena memang yang terkait buahnya. Komoditi A, aturannya ini yang mengeluarkan kementerian ini. Komoditi B, ya, yang mengeluarkan kementerian ini regulasinya berbentrokan sama kementerian yang lain. Sekarang ada Kementerian Industri yang terpisah dengan Kementerian Perdagangan. Yang dulunya satu atap satu meja sekarang jadi dua meja. Ini geser lagi. Jadi semua merasa itu adalah kewenangan masing-masing. Jadi ini yang belum banyak yang mengupas tuntas. Kalau yang berbicara tentang pengusaha nanti dikiranya wah ini ada kepentingan usaha, ada kepentingan usaha. Tapi kalau yang berbicara mendiskusi tentang teman-teman akademisi pasti netral. Dan tidak ada kampus yang berbicara tentang itu semuanya. Mari kita jadi hal yang proaktif terkait sama penunjang kebijakan government yang tepat dulu, yang tepat betul-betul diaplikasikan buat masyarakat. Karena kalau nggak ada yang kontrol, nggak ada yang bersuara keras, mungkin tidak akan bisa tepat kan. Bicara ekspor mudah, ternyata juga ekspor susah. susah ya. Kami sampai berpikir bagaimana memudahkan, kita buat level-levelnya, kita buat infrastruktur yang tidak disiapkan sama sekali. Kita kupas regulasi kemudahannya dari negara asal, dari pengangkut sampai negara tujuan, sehingga bisa terdistribusikan kemana-mana produknya ini. Ini kajiannya lama-lama, jadi ya itu tadi. Kalau memang mau ini ya, misalnya dibuat buat dalam waktu dekat mungkin bisa kampus ITN mengadakan satu webinar atau offline seminar kalau memang diizinkan. Kita ambil topiknya, kita hadirkan pemilik kebijakan regulator. Tidak ada kampus yang berbicara seperti itu. Kita harus siap mengenai sama kebijakan siapa. Sekarang lagi tren, kami lagi masalah dengan perikanan KKP. Hadirkan KKP-nya untuk hadir di sini. Kita kaji kumpas tuntas bagaimana regulasinya tentang kelayakan mutu yang dipermasalahkan untuk UKM UKS. Dan bisa tembus gitu. Kalau dari karantina yang hewan tumbuhan sudah mulai itu tadi, kami tidak tahu arah kebijakan itu diberikan untuk siapa. Tapi kalau dilihatnya kan bagaimana meningkatkan ekonomi yang bisa diaplikasikan diterima masyarakat. Regulasi itu. Bagaimana regulasi pengangkutan dan pengiriman. Oh ini boleh kalau pakai pesawat ini boleh, pesawat ini tidak boleh. Kemudian kalau produk ini harus containerized, harus menggunakan suhu sekian. Bagaimana regulasi negara tujuan? Seminggu yang lalu saya jadi moderator webinar dengan pembicaranya, dan ini saya kali pertama jadi moderator di webinar internasional. Konsul Jenderal judulnya Ni Hao Shanghai Market.
Jadi bagaimana produk Indonesia bisa nembus ke Shanghai. Nah, pembicaranya adalah dari konjen Indonesia, Konsulat Jenderal Indonesia yang di Shanghai, Pak Denny, kemudian sama Kepala ITPC. ITPC itu Indonesia Trade Promotion Center, Kementerian Industri Perdagangan yang di Shanghai, Pak Indra. Kita diskusi banyak, dihadiri sekitar 100 sekian yang saya lihat atensi di banyak benturan-benturan. Kalau saya garis bawahi, itu tadi yang kita tembus adalah, saya yakin ini jadi hot topic karena identik dengan Shanghai, China adalah kita jadi impor, bukan jadi ekspor. Tetapi ada potensi ekspor ke sana. Komoditi apa? Kita kupas. Tapi itu untuk skala industri besar karena supplier untuk industri elektronik, supplier untuk industri teknologi yang lain. Dan yang kita ekspor ke sana hanya raw material atau semi material. Bagaimana yang kelas kecil menengah? Bagaimana kita nembus yang kelompoknya Alibaba? Masih big question, padahal mereka beliau ada di sana. Ya kita pahami bahwa ada satu konsentrasi yang harusnya digeser untuk keekonomian masyarakat saat ini yang harus lebih di. Tidak ada yang membahas lebih detail tentang itu. Kan gitu. Kalau saya ngotot kemarin jadi moderator, nggak bisa menyampaikan, hanya bisa mengatakan. Jadi saya pikir ini saya jadi moderator biar nggak bicara keras atau gimana nih. Tapi ya nggak apa-apa. Ini yang akhirnya setelah itu dari Pak Konjen sama Pak Kepala ITPC menyampaikan next Pak kita bisa diskusi lebih detail lagi. Saya bilang monggo, karena kita bicara tentang ekonomi, bukan ekonomi yang industri besar, bukan yang big value, tapi itu ekonomi kerakyatan. Bagaimana kemudian kita masuk, kemudahan yang bisa masuk, kita perlu regulasi supply. Siapa yang perlu mereview sebuah regulasi? Paling netral akademis, paling netral suara kampus, paling kuat suara kampus. Kalau pengusaha, siapa dibalik? Ada kepentingan. BKP sopo kan gitu. Nah ini yang membuat kita situasi tidak nyaman. Jadi mungkin ini nanti bisa dimotori di ITM. Topiknya ayo gandeng siapa? Oh kalau akademisi gandeng siapa itu lebih terbuka. Tidak ada undangan kampus yang ditolak oleh kementerian. Tapi kalau asosiasi kapan-kapan ya masih bisa masih bisa ditolak kan gitu. Tinggal kita nanti ending tujuannya bagaimana. Publikasikan kepada ini publikasikan terkait sama digital news dan lainnya teman-teman media. Karena yang memang perlu Bapak Ibu semuanya besok ekspor. Kenapa ekspor tidak sukses? Kenapa ekspor tidak naik berkembang bagus? Kenapa ekspor membrandingkan nama Indonesia di luar negeri terbatas? Kira-kira hanya satu masalah. Ekspor tidak pernah disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Kenapa? Ekspor hanya berbicara tentang industri besar, tentang kebijakan dan regulasi besar, tentang pasar besar, tentang market besar, buyer besar. Padahal untuk membranding up sebuah produk Indonesia tidak perlu buyer besar-besar. Bisa dikaji bagaimana Jack Ma nembusin pasar produk Cina di seluruh Indonesia, di seluruh internasional, bukan karena containerized shipment atau produk besar sudah bukan, tapi karena apa? Karena branding produk kecil-kecil terdistribusikan ke semua negara. Itu yang membuat produk Indonesia kalah bersaing. Yang membuat kalah bersaing dan salah satunya adalah karena rasa nasionalisme teman-teman digital. Ini Mas Doni juga ngomong gitu. Karena digital, teman-teman digital di sini yang dijual adalah produk Cina semua. Nah, bisa dilihat dari atas kita, produk kita yang produk pure Indonesia, Mas. Nah, Indonesia. Tekstil bagaimana sekarang regulasi tekstil kencengin, tetap ada bocornya. Tekstil yang mana? Non sewu, Bapak Ibu pakai batik, jangan tahu puring di dalamnya, furing.
Non saya furing itu produksi mana? Cina. Kenapa industri di Indonesia tidak membuat furing? Kenapa tekstil Indonesia tidak membuat furing? Saya punya pengrajin UKM Goni, Terso Goni, tas Goni, produksi Goni. Itu kemarin kita ajari digital marketing, marketnya yang produksi Sidoarjo, menguasai Jogja sama Bali. Sekarang pasarnya kenceng ke Jepang dengan retail, ekspor, personal ekspor. Setelah kenceng jualan, bahan bakunya habis, karena tidak tersuplai. Saya kaget dan saya telusuri, Bapak teriak karena bahan baku. Saya beli dari supplier Pak, supplier siapa ini? Saya runtut. Ternyata Indonesia tidak punya industri, bukan tidak punya, pabrik Goninya itu sudah tutup. Sehingga sekelas UKM pun bahan bakunya harus impor. Impor yang bagaimana? Kami telusuri kenapa dia impor dari India, kenapa tidak impor dari China, impor ini. Karena ada free trade agreement antara Indonesia dan India terkait sama produk tekstil kategori. Jadi ini meluas banget. Bagaimana perjanjian regulasi antara tripartit antara Indonesia dengan negara. Nanti kita kaji lebih detail lagi kalau mau bicara seperti itu. Kita datangkan pakar-pakar FTA, Free Trade Agreement dari Kementerian Industri Perdagangan, itu juga teman-teman kami juga semua. Nah, jadi ini bukan hanya berbicara tentang memindahkan dan menumpuk sebuah barang atau logistik atau support pada supply chain management system, tetapi berbicara tentang bagaimana kondisi Indonesia. Nah ini nanti monggo kita petani satu-satu masuk kurikulum dan silabusnya bagaimana. Nah, terkaitan sama industri, industri tentunya tidak hanya membuat sebuah proses mekanisme membuat sebuah produk, tapi lebih bagaimana stabilitas produksi yang betul-betul bisa dimanfaatkan masyarakat Indonesia dan produk ini nanti itu panjang, luas, tinggi, volume. Terus saya sekali lagi kesempatan ini terima kasih sekali saya pada ITN. Betul, saya dari dalam hati yang paling dalam appreciate kepada ITN untuk memberikan kesempatan dan mengakomodir tentang bagaimana logistik. Karena ini bukan sebuah kesempatan, kebutuhan. Dan ini kondisinya dari Sabang sampai Merauke sama. Regulasi itu kami nggak bisa kami teriak, oh ini nggak sukses, oh ini nggak benar, harusnya begitu, nggak bisa. Kami ini siapa gitu? Kita itu siapa? Hanya pengusaha yang memanfaatkan sebuah regulasi untuk sesuatu formula bisnis kan gitu. Tapi kalau berbicara nasionalisme sesungguhnya, bagaimana ini bisa ketemu? Ayo dikaji, ayo disuarakan. Biar tol yang dari Jakarta dari ujung barat sampai ke ini bisa termanfaatkan semuanya. Semua seaport internasional yang udah di-clear international airport atau international seaport itu real jadi international airport dan real jadi international seaport. Selama ini hanya cuma logo dan semboyan. Saya dengan teman-teman Angkasa Pura Logistik demikian. Jadi saya hari ini sangat senang, sangat bahagia. Terima kasih Pak Rektor dan Pak Yuliana sama jajaran Rektorat. Mari sinergi kita menjadi sebuah energi yang luar biasa dan kaderisasi dari teman-teman mahasiswa. Itu aja, waktunya bergeser terus. Pak Turun, monggo. Kerjasama yang kita lakukan memberi dampak baik untuk kita semua. Iya, gitu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.